Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 349 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Jumat 8 April 2022 dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 26 mengatakan, Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa Aku, Tuhan, adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Dalam bahasa Batak Toba, jala halak na mangarupaho, bahenokku mangaton sibuk nasadiri, jala inumonna mudar nasadiri maradu mabuk songon siat tuak napang, jala boton ni nasa sibuk ma audo jahoba silehot tua, jala sipaluaho nasun hinagogo manupak Jakob. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kemanapun kamu pergi melangkah, kakimu akan melangkah dengan pasti, karena doa ibu ada besertamu. Begitu tegas seorang ibu kepada anaknya yang hendak merantau, karena akan melanjutkan kehidupannya di tempat jauh. Aku selalu mengasihimu, anakku. Demikian cetusan hati seorang ibu. Kasih Allah jauh lebih besar, melebihi kasih siapapun, melebihi kasih seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu bisa saja melupakan anaknya, sebaliknya juga bisa terjadi seorang anak bisa saja melupakan kasih ibunya. Namun Tuhan tidak akan pernah melupakan anak-anaknya. Ia adalah Allah yang setia, sekalipun anak-anaknya tidak setia kepadanya. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita berseru kepadanya, Dia akan mendengarkan, terlebih ketika kita sedang dalam kesulitan atau dalam keputusasaan. Yeremia pasal 31 ayat 20. Belas kasihan Tuhan tidak pernah berhenti. Dalam situasi bagaimanapun, Allah akan selalu sedia menolong kita. Belas kasihannya tidak pernah berhenti. Allah tidak pernah tidur. Dia akan selalu menjaga kita
dalam situasi apapun. Mazmur 121 ayat 3 sampai ayat 4. Firman Tuhan renungan harian ini memberitahukan bahwa Tuhan menjamin bahwa Dia adalah Allah yang tidak melupakan umat yang dikasihinya. Dia selalu mengingat, bahkan melukiskannya pada telapak tangannya, pada genggaman tangannya. Belas kasihan Allah yang besar terhadap umatnya lah yang membuatnya berfirman melalui Yesaya. Firman yang diberikan merupakan janji pemulihan atas kesusahan yang bangsa Israel alami. Kalimat-kalimat yang diterima Yesaya dari Tuhan memperlihatkan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan bangsa Israel terus tertindas. Janji itu tidak hanya diberikan melalui Yesaya, tetapi juga melalui Nabi Yeremia, Nabi Yehezkel. Hal ini memperlihatkan bahwa Allah benar-benar mengasihi umatnya, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa Tuhan adalah juru selamat dan penebus yang maha kuat, Allah Yakub. Setiap orang percaya pun harus meniru dan menjadi pribadi yang tidak mudah melupakan siapapun. Jangan dengan mudah melupakan kasih dan perbuatan orang lain. Berterima kasihlah dan ingatlah, doakanlah mereka. Jika kita menjadi pribadi yang mudah melupakan kasih dan perbuatan baik orang lain, maka bagaimana dengan perbuatan baik dan kasih Tuhan? Apakah kita juga dengan mudah melupakannya? Jangan pernah melupakan kebaikan apapun dan dari siapapun. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kami, menjaga dan menyelamatkan kami dari kuasa dosa dan kuasa maut di dalam kasih-Mu, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa Tuhan adalah juru selamat dan penebus yang maha kuat, Allah Yakub. Terpujilah Engkau dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 349 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.